Di dunia yang penuh perbedaan, seni selalu bisa menjadi bahasa yang menyatukan. Melalui goresan di atas kanvas, setiap seniman berperan menjadi jembatan. Soft diplomasi bukan hanya pertemuan antar diplomat atau perundingan antar negara. Kita merasakan, memahami, dan menyatukan dunia dalam keindahan yang menghubungkan manusia tanpa harus berkata-kata. Saya kira upaya ini adalah bagian yang penting dalam pemajuan kebudayaan dan bagian dari soft diplomacy. Bagian dari satu diplomasi yang saya kira penting karena budaya merupakan kekuatan lunak atau soft power yang sekarang ini juga menjadi kekuatan yang penting di dalam diplomasi kita. Pentingnya seni lukis, seni rupa, kesenian dan kebudayaan dalam soft diplomacy dan untuk pemajuan dan juga mempereratkan persahabatan lintas negara sangat-sangat penting. Dan dalam hal ini seniman memenangi peranan yang besar di dalam pelaksanaan soft diplomasi ini. Dan juga tentu di dalam pelaksanaan diplomasi ini seniman bisa disesuaikan dengan gerak bidangnya masing-masing. Yang saya laksanakan dalam 4 tahun terakhir ini bukan hanya sekedar musik, tari, kemudian bentuk-bentuk seni yang lain, tapi secara khusus saya melaksanakan secara berkala yaitu pameran seni lukis. Dan di sini peranan dari para seniman-seniman lukis Indonesia terlihat sangat jelas di dalam melakukan hubungan, terutama adalah membangun people to people connection. Kita melihat bahwa unsur budaya ini menjadi suatu hal yang penting, di mana di dalamnya peranan seniman sangat besar. Dan hubungan-hubungan kedua negara ini utamanya adalah antar masyarakat, bisa dimulai dari hubungan yang sifatnya berkesenian, berkebudayaan. Apa itu soft diplomasi? Soft diplomasi itu adalah seni, praktek, upaya mempengaruhi pandangan-pandangan negara lain agar sesuai dengan kepentingan kita melalui suatu kegiatan yang sifatnya damai. Dan itu bisa berbagai cara, dengan cara memperkenalkan makanan, memperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seni rupa, seni musik, seni pakaian, dan segala hal yang memang soft gitu ya. Kemudian juga bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi segala macam. Itu adalah terkait di dalam apa yang disebut dengan soft diplomasi. Dan apa itu hard diplomasi? Memang ada lagi yang sifatnya diplomasi yang lain ya, yang disebut dengan hard diplomasi, suatu diplomasi yang keras. Dua-duanya adalah suatu praktek, suatu kegiatan negosiasi, dialog dan lain-lain dalam keadaan yang damai, jadi tidak dalam keadaan peperangan. Tetapi berbeda dengan hard diplomasi, itu isinya adalah suatu pelaksanaan diplomasi yang lebih represif ya, antara lain misalnya berupa sanksi ekonomi atau ancaman perang, ancaman ini, ancaman itu. Tapi tidak terjadi peperangan, tidak terjadi suatu kegiatan-kegiatan yang tidak damai. Karena diplomasi intinya adalah suatu kegiatan dalam konteks kegiatan yang damai. Kenapa Pak Rahmat Budiman memilih soft diplomasi? Cara-caranya ada yang soft, ada yang hard gitu. Tapi saya lebih memilih soft diplomasi ya. Karena dengan melakukan soft diplomasi kita bisa menyentuh hati, pikiran-pikiran pihak lain tanpa memaksa untuk bisa mengikuti kita, tetapi kita memang dengan sukarela, dengan senang hati mengikuti apa yang kita inginkan, yang ujung-ujungnya sebetulnya untuk kepentingan bersama. Tetapi di dalam kepentingan bersama itu, kepentingan kita, kepentingan nasional kita terakomodasi secara lebih baik. Gue telah menjadi salah satu saksi di mana perjalanan soft diplomasi Indonesia dengan Thailand selama 2 tahun terakhir. Gue bisa ngelihat bagaimana kegiatan ini memiliki impact yang begitu besar. Dan juga gue melihat tiap tahunnya terdapat tema-tema yang saling berurutan dan memiliki makna yang begitu mendalam. Nah, oleh karena itu di dalam seri pelaksanaan pameran lukisan ini, tema yang pertama yang diambil adalah Bridge of Colors. Jadi bagaimana para seniman memanfaatkan warna-warna, titik-titik, garis-garis, dan bentuk-bentuk untuk menjembatani
hubungan antara dua negara. Bridge of Colors ini yang kemudian nanti akan menjadi penguat hubungan antara kedua negara. Dan pameran yang pertama di dalam konteks ini kita laksanakan pada tahun 2022. Setelah itu setahun kemudian kita adakan lagi pelaksanaan kegiatan pameran yang kedua yang merupakan lanjutan dari pameran yang pertama. Dengan telah terbentuknya bridge, maka komunikasi yang semakin intens antara masyarakat Thailand dan Indonesia terjadi khususnya di antara kalangan pencinta seni. Dan masing-masing pihak kemudian ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Indonesia yang mereka kenal dan ketahui, kemudian mereka mengeksplor di Indonesia, dan begitu juga sebaliknya bagaimana seniman-seniman dan para pecinta seni Indonesia mengeksplor hal-hal yang ingin diketahuinya di Thailand. Dan oleh karena itu tumbuhlah apa yang disebut dengan pertumbuhan, perkembangan, keingintahuan. Dan di dalam pameran yang kedua itu kita kasih judul, temanya adalah semacam blossoming the curiosity, berkembangnya keingintahuan. Nah setelah kemudian masing-masing mengeksplor keingintahuan, berkembang keingintahuan yang lebih dalam, maka ada pemahaman mengenai masalah di antara kedua negara, ada suatu keterpautan, keterpaduan antara jiwa dan pemikiran kedua bangsa, kedua masyarakat, di antara pencinta seni khususnya. Maka pameran yang ketiga yang dilaksanakan pada tahun lalu berjudul Blending Souls, suatu keterpaduan, suatu percampuran antara jiwa dari masyarakat Thailand dan juga masyarakat Indonesia. Nah setelah ada keterpaduan jiwa itu, tentu saja masing-masing tumbuh pemahaman yang lebih dalam di antaranya, yaitu dengan melihat dan bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak, bagaimana cara merasa, dan lain-lain. Setelah itu maka setelah mengenal masing-masing secara lebih jauh, saatnya bagi kita untuk mengeluarkan perasaan, untuk mengeluarkan pikirannya dengan harapan bahwa apa yang kita ungkapkan dapat lebih jauh lagi dipahami oleh masing-masing. Dan di dalam tahun ini kita mengambil tema yaitu Expressions of Hearts and Mind. Nah, karena ini adalah inti dari suatu kebudayaan. Kebudayaan itu adalah hasil karya cipta rasa manusia yang tertinggi gitu. Dan dengan memahami masing-masing kebudayaan, maka kita memahami perasaan dan pikiran dari masing-masing bangsa. Apabila kita memahami kebudayaan, maka kita memahami bagaimana cara berpikir dan berasa. Dan setelah saling ada pemahaman itu, kita meyakini bahwa kita bisa berbicara mengenai apa saja lebih terbuka karena sudah saling-saling memperhatikan perasaan dan pemikirannya. Selain dari soft diplomasi sendiri, bagian yang sangat penting dalam kegiatan ini adalah residensi para seniman di KBRI Thailand. Di sana kita bisa mempelajari banyak hal, kita bisa menangkap culture di sana, dan juga kita bisa mempelajari bagaimana ilmu-ilmu yang ada di Thailand yang bisa kita bawa ke Indonesia nantinya. Menurut gue ini satu hal yang sangat bermanfaat. Dan juga karya-karya Indonesia yang lainnya, seniman-seniman Indonesia lainnya dapat menginspirasi seniman-seniman sahabat-sahabat kita di Thailand. Dan akhirnya mereka juga mungkin harus balik kita ajak juga keliling-keliling Indonesia. Mungkin keliling melihat Muara Jambi, melihat Borobudur, melihat semua candi-candi yang ada di Indonesia, semua cagar budaya dan semua ekspresi budaya Indonesia yang luar biasa. Nah selain bersifat pameran, selama keberadaan para seniman Indonesia di Bangkok, juga melakukan residensi selama kurang lebih 2 minggu, di mana di dalamnya kita berkegiatan untuk mengetahui aspek-aspek kehidupan yang ada di Thailand, yang kemudian bisa menangkap denyut masyarakat yang ada. Jadi tidak hanya melukis, tetapi juga mengenali masyarakat sini, kemudian juga mengenali bagaimana kegiatan-kegiatan seni lukis di Thailand khususnya, dan seni budaya secara keseluruhan, dan mengunjungi berbagai tempat khususnya yang berkaitan dengan museum-museum lukisan. Juga dilakukan workshop di Sekolah Indonesia yang ada di Bangkok ini,
dan juga dengan sekolah seni yang ada di Thailand, antara lain dengan sekolah seni di daerah Thonburi. Dan setelah itu juga diadakan workshop nanti setelah pameran itu bagi masyarakat umum yang ingin mendalami bagaimana seniman-seniman Indonesia di dalam menuangkan pemikiran dan perasaannya di dalam karya seni rupa. Dan kita harapkan bisa berjalan dengan lancar sebagaimana dilaksanakan tahun-tahun lalu. Nanti paling tidak yang sudah, karena memang ada keterbatasan waktu dan keterbatasan fokus daripada seniman, kita batasi para peserta sebanyak kurang lebih 50 orang. Peserta banyak tetapi kita ingin lebih fokus dan nanti akan diberikan kepada mereka yang degradasinya antara yang belum bisa, kemudian yang menengah dan juga yang sudah bisa. Jadi di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita melihat dan kita rasakan adanya suatu komunikasi di antara seniman Indonesia dengan para peserta. Para peserta itu yang terdiri dari para mahasiswa, para pelajar dan juga masyarakat umum. Dalam kegiatan yang begitu penting ini, segala sesuatunya dipikirkan secara mendetail. Bahkan seniman-seniman yang direpresent di pameran diseleksi dengan begitu ketat. Dan Pak Rahmat memilih 11 seniman Indonesia dan 10 seniman Thailand untuk pameran kali ini. Pada pameran tahun ini kita melibatkan ada 11 pelukis dari Indonesia. Antara lain adalah Andreas Camelia dengan mengambil gaya pointillism itu berasal dari Bandung. Kemudian juga ada Budi Agung dari Bali, ada Galuh Tajimalela dari Jakarta, ada Rendra Santana dari Bandung, ada Putu Sutawijaya dari Yogyakarta, ada Ivan Sagita dari Yogyakarta, ada Isur Suroso juga dari Yogyakarta, kemudian ada lagi Erika dari Yogyakarta, ada Zeta yang sekarang sedang mengambil pendidikan di Bandung, asal berasal dari Surabaya Zeta, tetapi sekarang sedang berpendidikan di Bandung, dan juga ada Pupu Daru dari Yogyakarta. Jadi semuanya ada 11. Dan dari Thailand ada 10. Tadinya 10-10, tapi pada waktu titik terakhir Indonesia memasukkan lagi Andreas karena melihat suatu tipe gaya melukis yang berbeda dengan pelukis-pelukis yang turut serta di pameran kali ini dengan mengambil pointillism itu. Dan kemudian dari Thailand ada 10, diantaranya adalah Achan Suchat. Achan adalah guru, profesor, ya, doktor di bidang kebudayaan, dan juga beberapa pelukis yang lain yang terdiri dari senior dan juga yang lebih muda. Di antaranya dari muda itu ada 2 perempuan, yaitu Lela dan Panapan. Panapan, nah itu dari Thailand Selatan, ada Muhammad, ada Chan Banlu, ada Chan Pokpan, semuanya 10. Dan ini memberikan suatu warna-warna yang berbeda di masing-masing pelukis karena memiliki gaya yang berbeda-beda di antaranya. Dan kita harapkan dengan adanya perbedaan ini terjadi suatu komunikasi sehingga saling mempelajari, saling mendalami gaya-gaya masing-masing, dan kemudian diharapkan akan tumbuh motivasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Selain pameran, ada satu hal yang menarik juga di dalam kegiatan tiap tahunnya, yaitu kolaborasi painting yang dilakukan oleh seniman Thailand dan Indonesia, dan juga yang dilakukan in-house dari seniman-seniman Indonesia. Lo bisa dengar ceritanya langsung dari Pak Rahmat. Kemudian juga exchange informasi dari antara seniman Indonesia dengan seniman Thailand dilaksanakan melalui melukis bersama, ya, painting on the spot, dan juga melakukan suatu kegiatan melukis bersama dalam satu kanvas. Jadi masing-masing seniman bisa menuangkan gayanya di dalam satu kanvas, dan kita menghasilkan 2 karya kolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi di antara seniman Indonesia dengan berjudul Expressions of Heart and Mind, dan itu adalah karya yang merupakan produk dari 9 seniman Indonesia yang turut di dalam satu kanvas itu. Sedangkan satu lagi adalah kolaborasi antara seniman-seniman Indonesia dengan seniman-seniman Thailand untuk memperlihatkan rasa empati kita terhadap peristiwa gempa yang
baru belum lama ini terjadi di Thailand ya. Dan para seniman mengekspresikan rasa kemanusiaan dengan karya kolaborasi tersebut. Dan karya kolaborasi tersebut dengan media akrilik ukuran masing-masing 150 kali 200 cm. Judul kolaborasi antara seniman Indonesia dengan seniman Thailand berjudul Expressions of Our Empathy. Saat kita semua datang ke sana, kebetulan belum lama dari waktu itu ada satu berita duka untuk kita semua, yaitu kejadian gempa yang menimpa Thailand yang cukup menimbulkan dampak yang signifikan. Terjadi pemikiran dari para seniman Indonesia dan Thailand untuk berkolaborasi membuat sebuah karya untuk mengenang hal itu. Kolaborasi antara seniman Indonesia secara tersendiri, kemudian ada hasil kolaborasi antara seniman Indonesia dengan seniman Thailand. Bisa kita lihat ini tidak lepas dari tema tahun ini. Tadi kita bisa melihat karya para seniman Indonesia yang 9 orang itu, yang berjudul Expressions of Heart and Mind. Nah, di situ para seniman mengeluarkan perasaan, mengeluarkan pemikirannya melalui karya seni yang mencerminkan keindonesiaan yang diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sini. Di situ figur-figur dari masing-masing seniman terlihat kekhasannya, baik yang sifatnya ekspresionis maupun yang sifatnya naturalis dan realis, dan juga ada naif di situ kita masukkan secara bersama. Dan semua lukisan ini kita coba ikat dengan intisari yang berkaitan dengan tema yaitu heart. Di situ ada juga terdiri 18 jantung hati ya, jantung hati sebagai suatu hal yang ingin kita pahami, yaitu perasaan itu, dan dengan adanya jantung adalah suatu hal yang titik kehidupan yang penting bagi umat manusia. Dan jumlahnya ada 18. 18 itu sebetulnya tidak 18 ansih, tetapi ada suatu makna 1 dan 8. 1 dan 8 itu menjadi 9. Nah 9 itu mencerminkan 9 artis yang melakukan ekspresi kekaryaan mereka di dalam kanvas yang sama. Jadi ada 9 orang, maka 1 dan 8 itu adalah 9. Kenapa 18? Karena memang ruangannya lebih bagus dibuatkan 18 hati daripada 9, jadi akan terlalu besar-besar, jadi pecah menjadi 18. Selain itu dari angka 18 ini mencerminkan secara umum bisa diartikan suatu kejayaan, suatu kehormatan, suatu keserasian. Dan kalau dari numerologi ini juga adalah aspek kemanusiaannya juga ada di situ. Jadi 9 mempunyai arti yang sangat penting, dan 9 adalah angka yang sangat kuat di dalam kehidupan manusia. Itu ekspresi dari karya yang pertama, yaitu yang dihasilkan oleh para seniman Indonesia. Sedangkan hasil kolaborasi yang kedua, yaitu Expressions of Our Empathy, adalah untuk memperlihatkan bagaimana rasa empati dari para seniman Indonesia dan Thailand melihat peristiwa, mengetahui peristiwa, dan juga menyaksikan peristiwa gempa bumi yang sebetulnya utamanya terjadi di Myanmar, tetapi mempunyai pengaruh yang besar guncangannya ke Thailand sampai ke Bangkok ini. Dan ini juga merupakan hal yang pertama kali mungkin dirasakan oleh masyarakat Thailand ini terjadinya gempa, karena selama dalam sejarahnya tidak pernah mereka mengalami rasanya gempa seperti itu, dan cukup besar 7,8 skala Richter itu. Dan ada gedung juga yang sedang dibangun, sedang dikonstruksikan, langsung luluh lantak jatuh. Dan untuk itu kita mengekspresikan rasa empati itu melalui karya seni. Dan kalau kita lihat dari tanggapan pameran-pameran yang sudah dilaksanakan selama 4 tahun ini, kami melihat adanya tanggapan yang sangat positif dan sudah banyak diketahui oleh berbagai kalangan, karena di dalam pembukaan juga kita undang tidak hanya orang-orang pencinta seni secara khusus, tetapi kalangan yang lebih luas, baik itu dari korps diplomatik, dari para businessman, dari akademisi, dari pelajar, dari mahasiswa,
dan juga secara publik secara umum. Dan pameran ini setiap tahun diadakan selama 1 bulan. Dan kita berharap ini akan terus meluas dan tidak hanya terbatas pada seni lukis saja, tetapi seni budaya lain yang juga memiliki arti penting di dalam memperkuat hubungan kedua negara ini. Semoga video ini bisa menjadi sebuah gambaran buat kita semua seberapa penting seniman dalam memajukan negara kita. Terkadang banyak misi-misi yang melibatkan kesenian sebagai tombak dalam pergerakannya. Gue harap kita semua bisa saling bahu-membahu di dalam mensupport kegiatan-kegiatan untuk meledakkan seni rupa Indonesia. By the way, gue bakal nge-showcase kalian vlog gimana perjalanan kita di sana yang gue bakal upload tiap harinya jam 5 sore. Gue harap lo bisa jadi bagian dari itu. Tonton tiap jam 5 sore dan juga jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga terus berjalan bersama kita. Bareng gue Bill Mukhdor, ayo terus kita ledakan seni Indonesia.